Halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Trinita Trisam Pusunggu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang transformasi balikan untuk memenuhi tugas geometri transformasi dengan NPM 22010700021. Baik. Suatu transformasi pada suatu bidang V adalah suatu garis yang bijektif dengan daerah asal V dengan daerah hasilnya juga V. Ini merupakan definisi dari transformasi. Kita lanjutkan. Jika G sebuah garis dan MG refleksi pada garis G, maka MG P sama dengan P yang dapat ditulis juga M kuadrat GP sama dengan P. Yang artinya adalah ada sebuah titik P direfleksikan menjadi MG lalu direfleksikan kembali dan hasilnya itu adalah titik P itu sendiri. Sehingga dapat ditulis MGP sama dengan P atau bisa dengan M kuadrat GP sama dengan P. Jadi M kuadrat adalah suatu transformasi yang memetakan setiap titik pada dirinya. Transformasi yang demikian dinamakan transformasi identitas. Yang dilambangkan dengan huruf I, jadi identitas P sama dengan P untuk setiap P. Yang dimana penulisan identitas dapat kita tulis IP sama dengan P. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah transformasi identitas. Oke. Nah, kita akan membuktikan apakah I ini memang transformasi. Untuk membuktikannya, kita harus menguji apakah I ini injektif, terus apakah I surjektif. Karena syarat transformasi adalah injektif dan surjektif. Pertama kita akan membuktikan apakah I ini injektif. Untuk menunjukkan I injektif, untuk setiap X1 dan X2 elemen pada bidang V, X1 tidak sama dengan X2. Jadi, identitas X1 tidak sama dengan identitas X2. Atau IX1 tidak sama dengan IX2. Kita akan buktikan, kita ambil X1 dan X2, elemen pada bidang V atau anggota pada V dengan X1 tidak sama dengan X2. Nah, menurut definisi identitas yang tadi, kita tulis hingga X1 elemen pada bidang V menjadi identitas X1 sama dengan X1. Jadi, identitas X1 adalah X1 itu sendiri. Sama juga dengan X2 elemen pada bidang V. Identitas X2 sama dengan X2. Karena X1 tidak sama dengan X2, maka identitas X1 tidak sama dengan identitas X2. Jadi terbuktilah bahwa si I ini adalah injektif. Lalu kita akan membuktikan apakah ini surjektif. Nah, untuk menunjukkan I surjektif ditunjukkan terdapat Y aksen elemen pada bidang V sedemikian sehingga identitas Y sama dengan Y aksen. Kita akan membuktikannya. Akan dibuktikan terdapat Y aksen elemen pada bidang V sedemikian sehingga identitas Y sama dengan Y aksen. Kita ambillah Y aksen elemen pada bidang V. Menurut definisi, jika Y elemen pada bidang V, maka identitas Y sama dengan Y aksen sama dengan Y. Sehingga untuk setiap Y aksen elemen pada bidang V, terdapat Y elemen pada bidang Y sedemikian sehingga Y aksen itu sama dengan identitas Y sama dengan Y. Jadi kesimpulannya, Y aksen itu sama dengan Y. Jadi I adalah surjektif. Nah, dari pengujian yang kedua tadi terbuktilah benar bahwa identitas atau I adalah suatu transformasi. Karena I transformasi, T transformasi berlakulah sifat berikut. TI buka kurung P sama dengan IT buka kurung P sama dengan I. Di sini bisa kita pisahkan dan kita satukan menjadi I buka kurung T P sama dengan TP. Untuk setiap P.
Jadi IT sama dengan T. Kita harus mengingat pelajaran materi yang lalu tentang hasil kali transformasi. Jadi di sini ada hasil kali dari dua transformasi, yang dimana transformasi I dan transformasi T. Jadi IT sama dengan T. Bisa kita lihat, contohnya kita buat ITP. Tadi kan TIP, sekarang kita buat ITP yang merupakan perkalian transformasi. ITP sama dengan I, buka kurung, TP sama dengan TP untuk setiap P. Jadi IT sama dengan T, sehingga TI, IT sama dengan T. TI sama dengan IT sama dengan T. Atau TI sama dengan T, IT sama dengan T. Dengan demikian, transformasi identitas atau disimbolkan dengan I berperan sebagai bilangan I dalam himpunan transformasi-transformasi dengan operasi perkalian antara transformasi-transformasi. Dalam himpunan bilangan-bilangan real dengan operasi perkalian pada setiap X tidak sama dengan 0, ada balikan atau inverse-nya, X inverse, sehingga XX inverse sama dengan X inverse X sama dengan identitas. Dengan juga dalam transformasi, jika terdapat dua transformasi, misal T dengan Q, yang hasil kalinya adalah I atau transformasi identitas yang dapat ditulis TQ sama dengan QT sama dengan identitas. Transformasikan dari T ditulis sebagai T inverse. Atau transformasi balikan dari Q apa? Ya Q inverse. Sehingga TT inverse sama dengan T inverse T sama dengan identitas. Jadi terbukti bahwa si I ini adalah suatu transformasi yang memiliki balikan. Oke. Di sini kita lanjut ke teorema 5.1. Dikatakan setiap transformasi T memiliki balikan. Setiap transformasi T memiliki balikan. Kita akan buktikan. Jika ada prapeta A elemen pada bidang V, sehingga TA sama dengan X, kita tentukan LX sama dengan A. Artinya LX adalah prapeta dari X. Dari TA sama dengan X, kita dapat tulis TLX sama dengan X. Mengapa TA menjadi TLX? Tadi kan di atas sudah kita tulis bahwa A itu adalah LX. Ya kan? Ini kata-kata kita tentukan LX sama dengan A. Nah, kita substitusilah dari si TA sama dengan X. Makanya menjadi TLX sama dengan X. Itu bisa kita satukan jadi TLX sama dengan X untuk setiap X elemen pada bidang V. Jadi TL sama dengan identitas. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa LT sama dengan identitas. Tadi kan TL, sekarang kita balikan LT sama dengan identitas. Kita akan membuktikannya. Kita andaikan TY sama dengan B. TY sama dengan B. Kita tulis LTY sama dengan L, buka kurung TY, lalu LTY sama dengan LB. Kenapa B? Karena tadi kita mengandaikan TY itu sama dengan B. Sehingga kita substitusikanlah di ruas kanan itu TY itu menjadi B. Sehingga ditulis LB. Lalu LTY sama dengan Y. Untuk setiap Y elemen pada bidang V, jadi LT sama dengan identitas. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah TL sama dengan LT sama dengan I. Atau TL sama dengan LT sama dengan identitas. Terbuktilah bahwa setiap transformasi T memiliki balikan. Nah, sekarang
Kita lanjutkan. Sekarang akan dibuktikan bahwa L adalah suatu transformasi. Dari definisi L, jelas L suatu padanan yang surjektif. Karena maaf, saya lanjutkan lagi. Sekarang akan dibuktikan bahwa L adalah suatu transformasi. Dari definisi L, jelas L suatu padanan yang surjektif. Andaikan Lx1 sama dengan Lx2 dan andaikan TA1 sama dengan X1, TA2 sama dengan X2. Tx1 sama dengan A1 sama dengan A2. Karena T transformasi dan jika A1 sama dengan A2, maka TA1 sama dengan TA2. Sehingga diperolehlah bahwa X1 sama dengan X2. Jadi karena T tadi transformasi dan Lx1 sama dengan Lx2, maka TLx1 sama dengan TLx2. Jadi tadi kan Lx1 itu kan sama dengan A1. Sedangkan maksudnya Lx1. Lx1 sama dengan A1, Lx2 sama dengan A2. Sehingga TA1 sama dengan TA2. A1 tadi kan X1, A2 tadi kan X2. Sehingga dapatlah kan X1 sama dengan X2. Jadi transformasi dan karena A1 sama dengan A2, X1 sama dengan X2, jadi dari Lx1 sama dengan Lx2 sama dengan X1 sama dengan X2, sehingga si L ini injektif. Dengan demikian terbukti L suatu transformasi. Transformasi L ini disebut balikan transformasi T dan dilambangkan dengan L sama dengan T inverse. L sama dengan T inverse. Jadi terbuktilah teorema 5.1. Setiap transformasi T memiliki balikan. Nah, ada contohnya. Kita ambil contoh, dikatakan di sini, pada suatu sistem sumbu ortogonal X, O, Y, didefinisikan transformasi F dan G sebagai berikut. X, O, Y itu artinya ada sumbu X, ada titik 0,0 atau origin, dan ada sumbu Y. Yang dimana didefinisikan untuk setiap P, X, Y, FP sama dengan X tambah setengah maaf, di situ ada salah pengetikan. Saya ulangi. Untuk setiap P, X, Y, FP sama dengan X tambah 2, setengah Y. Dan GP sama dengan X kurang 2, 2Y. Sehingga FGP sama dengan FGP sama dengan F X kurang 2, 2Y sama dengan X, Y sama dengan P. Dari mana dia bisa mendapatkan P? Seperti ini. Hasil kali transformasi FG. Kita buat hasil kali transformasi FG untuk titik P ini adalah F buka kurung GP. Lalu kita substitusikanlah menjadi buka kurung X kurang 2 tambah 2, setengah buka kurung 2Y. Lalu kita dapatlah X, Y. Jadi X, Y ini sama dengan P. Dan untuk GFP itu kan sama dengan GF, P. Nah, kita substitusikan G buka kurung P-nya tadi kan X tambah 2, 2 X tambah 2, setengah Y. Lalu kita substitusikan lagi si G. Si G tadi kan X kurang 2, 2Y. Kita substitusikanlah menjadi X tambah 2 dikurang 2,
2 kali setengah Y. Sehingga menghasilkan X, Y sama dengan P. Jadi FGP sama dengan GF buka kurung P sama dengan P sama dengan identitas P untuk setiap P, atau dapat ditulis FG sama dengan GF sama dengan identitas. Jadi F dan G balikan satu sama lain. Yang dapat kita tulis G sama dengan F inverse. Jadi selesailah contoh soal ini. Selanjutnya kita akan membuktikan teorema 5.2. Dikatakan setiap transformasi hanya memiliki satu balikan. Kita akan membuktikannya dengan menggunakan metode kontradiksi. Kita akan mengkontradiksikan dari teorema setiap transformasi hanya memiliki satu balikan. Andaikan T suatu transformasi dengan dua balikan S1 dan S2. Karena S1 balikan dari T, maka TSI buka kurung P sama dengan SIT buka kurung P sama dengan identitas P untuk setiap P. Itu merupakan suatu ketentuan atau definisi. Dan karena S2 balikan dari T, maka TS2 buka kurung P sama dengan S2T buka kurung P sama dengan identitas P untuk setiap P. Sehingga TS1P sama dengan TS2P. Sehingga TS1P sama dengan TS2P. Penulisannya boleh kita tulis seperti itu. Karena T transformasi, maka S1P sama dengan S2P untuk setiap P. Sehingga S1 sama dengan S2. Jadi, balikan T adalah S1 sama dengan S2 sama dengan S. Jadi, nggak bisa dikatakan bahwa tidak bisa dikatakan bahwa ia memiliki dua balikan. Karena S1 dan S2 itu sama dengan S. S1 sama dengan S, S2 sama dengan S. Dengan kata lain, transformasi T hanya memiliki satu balikan. Jadi terbukti, setiap transformasi hanya memiliki satu balikan. Tidak dua balikan ataupun berapa balikan. Selanjutnya kita akan membuktikan teorema 5.3. Dikatakan balikan setiap pencerminan pada garis adalah pencerminan itu sendiri. Sekali lagi, balikan setiap pencerminan pada garis adalah pencerminan itu sendiri. Pencerminan kan refleksi kan? Nah, kita akan membuktikan. Andaikan pencerminan pada garis G adalah MG. Andaikan lagi MGX sama dengan Y. X elemen pada bidang G, maka MGX sama dengan X atau buka kurung MGX sama dengan identitas X untuk setiap X elemen pada bidang G. Jadi MG bundaran M sama dengan identitas. Jika X elemen pada G, maka MGX sama dengan X, sehingga MG bundaran atau komposisi MG sama dengan identitas. Jadi untuk setiap X diperoleh MG komposisi MG sama dengan I atau MG bundaran MG sama dengan I. Jadi M inverse G sama dengan MG. Terbuktilah bahwa balikan setiap pencerminan pada garis adalah pencerminan itu sendiri. Selanjutnya definisi 5.1. Suatu transformasi yang balikannya adalah transformasi itu sendiri dinamakan suatu involusi. Andaikan T dan S transformasi, maka masing-masing memiliki balikan, yaitu T inverse dan S inverse. Komposisi transformasi yaitu TOS juga suatu transformasi. Jadi
ada balikan T bundaran S inverse. Maaf, bukan TOS tapi T bundaran S. Selanjutnya, teorema 5.4. Apabila T dan S transformasi, maka T bundaran S inverse sama dengan S inverse bundaran T inverse, atau T komposisi S inverse sama dengan S inverse komposisi T inverse. Kita buktikan, diketahui T komposisi S diinverskan, komposisi T komposisi S sama dengan identitas. Tetapi S inverse komposisi T inverse dikomposisikan, T komposisi S sama dengan S inverse komposisi T inverse komposisi T komposisikan S sama dengan S inverse komposisi identitas atau I komposisi S sama dengan S inverse komposisi S sama dengan identitas. Oleh karena suatu transformasi hanya memiliki satu balikan, maka T komposisi S diinverskan sama dengan S inverse komposisi T inverse. Jadi balikan hasil kali transformasi adalah hasil kali balikan-balikan transformasi dengan urutan yang terbalik. Seperti yang tadi kan, T komposisi S diinverskan menjadi S inverse komposisi T inverse. Kalau kita buat S komposisi T, maka menulisnya itu T inverse komposisi S inverse. Intinya, balikan hasil kali transformasi adalah hasil kali balikan-balikan transformasi dengan urutan yang terbalik. Jadi terbukti apabila T dan S transformasi, maka T komposisi S diinverskan sama dengan S inverse komposisi T inverse. Baik, sekian dan terima kasih. Cukup sampai di sini materi tentang transformasi balikan. Jika ada kesalahan pengucapan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Iya, belum sih.